Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah perkembangan peserta didik yang beranggotakan Sekar Cahya, Muhammad Akmaluddin, Cahya Sayyidika Ilahi, Irsalina Maulida Murtik, Radanti Aulia Agasa, dan Bima Febriani Wicaksono akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan Karakteristik Perkembangan Kemandirian dan Karir Remaja serta Implikasinya dalam Pendidikan. Menurut Chaplin, otonomi atau kemandirian adalah kebebasan individu manusia untuk memilih menjadi kesatuan yang bisa memerintah, menguasai, dan menentukan dirinya sendiri. Kemandirian merupakan suatu sikap otonomi di mana peserta didik secara relatif bebas dari pengaruh penilaian, pendapat, dan keyakinan orang lain. Dengan otonomi tersebut, peserta didik diharapkan akan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kemandirian merupakan salah satu tugas pokok dari perkembangan. Kemandirian harus diterapkan dalam diri anak sejak dini agar anak mampu melaksanakan segala sesuatunya dengan kemampuannya sendiri yang dominan, di mana anak tersebut mampu menyelesaikan tugas dengan kemampuannya tanpa didominasi bantuan dari orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemandirian adalah hal atau keadaan seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Kemandirian pada remaja lebih mengarah kepada tindakan yang melibatkan hati dan pemikirannya atau psikis. Memberikan kesempatan kepada remaja untuk menentukan pilihan-pilihan sederhana akan menumbuhkan rasa percaya diri dalam dirinya, sehingga seterusnya ia akan mampu memutuskan perkara yang lebih pelik. Berikutnya adalah tingkatan dan karakteristik kemandirian. Kemandirian sebagai suatu dimensi psikologi yang kompleks dan perkembangannya memiliki tingkatan-tingkatan. Menurut Lovinger, Sunaryo Kartadinata, tahun 1988, mengumumkan tingkat kemandirian dan karakteristiknya, yaitu tingkat pertama, impulsif dan melindungi diri. Pada tingkatan ini, individu biasanya bertindak secara spontanitas, tanpa berpikir terlebih dahulu. Adapun kemandirian pada tingkat pertama ini yang memiliki ciri-ciri peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang dapat diperoleh dari interaksinya dengan orang lain. Kemudian, mengikuti aturan secara spontanistik dan hedonistik. Lalu, berpikir tidak logis dan tertegun pada cara berpikir tertentu atau stereotype. Yang kedua adalah tingkatan kedua atau konformistik. Pada tingkatan ini, seseorang cenderung mengikuti penilaian orang lain. Adapun ciri-cirinya seperti peduli terhadap penampilan diri dan penerimaan sosial, cenderung berpikir stereotip dan klise, peduli dan konformatif terhadap aturan eksternal. Tingkatan ketiga atau sadar diri. Pada tingkatan ini, individu mulai menjalani proses mengenali kepribadian dalam diri dengan ciri-ciri sebagai berikut. Mampu berpikir alternatif, melihat harapan dan berbagai kemungkinan dalam situasi, memikirkan cara hidup. Tingkatan keempat, saksama atau conscientious. Pada tingkatan keempat ini, individu mulai mampu melihat keragaman emosi dan menilai diri sendiri. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut: bertindak atas dasar nilai-nilai internal, sadar akan tanggung jawab, mampu memiliki kritik dan penilaian diri. Lalu, tingkatan individualitas. Pada tingkatan ini, seseorang mulai memiliki kepribadian yang dapat membedakan diri dengan orang lain dengan ciri-ciri peningkatan kesadaran individualitas, kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dan ketergantungan, menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain. Lalu ada tingkatan keenam atau mandiri. Ciri-ciri tingkatan ini adalah memiliki pandangan hidup sebagai suatu keseluruhan, cenderung bersikap realistik dan objektif terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan peduli terhadap pemahaman abstrak seperti keadilan sosial. Tipe-tipe perkembangan kemandirian pada anak dan remaja. Kemandirian dapat dilihat dari beberapa aspek seperti yang dikemukakan oleh Harvey Kurtz yang menyatakan bahwa kemandirian memiliki beberapa aspek, yaitu aspek intelektual yang merujuk kepada kemampuan berpikir, menalar, memahami beragam kondisi, situasi, dan gejala-gejala masalah sebagai dasar usaha mengatasi masalah. 2. Aspek sosial, berkenan dengan kemampuan untuk berani secara aktif membina relasi sosial namun tidak tergantung
pada kehadiran orang lain di sekitarnya. 3. Aspek emosi menunjukkan kemampuan individu untuk mengelola serta mengendalikan emosi dan reaksinya dengan tidak tergantung secara emosi pada orang tua. 4. Aspek ekonomi menunjukkan kemandirian dalam hal mengatur ekonomi dan kebutuhan ekonomi dan tidak lagi tergantung pada orang tua. Steinberg 1995 menyebutkan ada 3 tipe kemandirian, yaitu kemandirian emosional, behavioral, dan nilai. Kemandirian emosional dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengelola emosinya, seperti pemudaran ikatan emosional anak dengan orang tua. 2. Kemandirian behavioral. Kemandirian perilaku atau behavioral anatomy merupakan kapasitas individu dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan tanpa ada campur tangan dari orang lain. 3. Kemandirian nilai. Kemandirian nilai merupakan proses yang paling kompleks, tidak jelas bagaimana proses berlangsung dan pencapaiannya terjadi melalui proses internalisasi pada lazimnya tidak didasari, umumnya berkembang paling akhir dan paling sulit dicapai secara sempurna dibanding kedua tipe kemandirian lainnya. Yang dimaksud adalah kemampuan individu menolak tekanan untuk mengikuti tuntutan orang lain tentang keyakinan dalam bidang nilai. Materi yang selanjutnya adalah faktor yang dapat memengaruhi perkembangan kemandirian anak dan remaja. Jadi, kemandirian ini adalah aspek yang berkembang dalam diri tiap orang, yang mana kemandirian ini bentuknya itu sangat beragam pada tiap orang yang berbeda. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang dapat memengaruhi kemandirian pada anak dan remaja? Jadi di sini ada 4 faktor yang dapat memengaruhi perkembangan kemandirian anak dan remaja. Faktor yang pertama adalah faktor gen atau keturunan orang tua. Orang tua yang memiliki sifat kemandirian tinggi itu seringkali menurunkan sifat kemandiriannya kepada sang anak. Tetapi faktor keturunan ini masih menjadi perdebatan karena ada juga yang berpendapat bahwa sesungguhnya bukan sifat kemandirian orang tuanya yang menurun kepada anaknya, melainkan sifat orang tuanya muncul berdasarkan bagaimana cara orang tua mendidik anaknya. Faktor yang kedua adalah pola asuh orang tua. Faktor pola asuh orang tua juga memengaruhi perkembangan kemandirian pada anak dan remaja. Orang tua yang terlalu banyak melarang dan sering berkata jangan kepada sang anak, tanpa disertai penjelasan yang rasional, tentunya dapat menghambat perkembangan kemandirian pada sang anak. Selanjutnya, faktor yang ketiga itu faktor sistem pendidikan di sekolah. Proses pendidikan di sekolah yang tidak mengembangkan demokrasi pendidikan dan cenderung menekankan indoktrinisasi tanpa argumentasi akan menghambat perkembangan kemandirian remaja. Faktor yang terakhir yaitu faktor sistem kehidupan di masyarakat. Sistem kehidupan masyarakat yang terlalu menekankan pentingnya hierarki struktur sosial, merasa kurang aman atau mencekam, serta kurang menghargai manifestasi potensi remaja dalam kegiatan produktif, tentunya dapat menghambat kelancaran perkembangan kemandirian remaja. Setelah tadi membahas mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi perkembangan kemandirian pada anak dan remaja, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana upaya pengembangan kemandirian pada remaja. Upaya pengembangan kemandirian sesuai dengan fase perkembangannya. Upaya pengembangan remaja dapat dilakukan melalui penciptaan partisipasi dan keterlibatan remaja secara penuh dalam keluarga, kemudian penciptaan keterbukaan komunikasi dalam keluarga, penciptaan kebebasan mengeksplorasi lingkungan, penerimaan remaja secara positif tanpa syarat atau tanpa pamrih, penciptaan komunikasi empati dengan remaja, serta penciptaan kehangatan interaksi dengan remaja. Pengertian karir.
Karir merupakan istilah yang didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan, atau jabatan seseorang. Menurut Faisal Rifai, karir terdiri dari semua pekerjaan yang ada selama seseorang bekerja, atau dapat dikatakan bahwa karir adalah seluruh jabatan yang diduduki seseorang dalam kehidupan kerjanya. Dapat disimpulkan bahwa karir adalah semua urutan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan perilaku yang pernah dijalani atau diduduki seseorang sepanjang kehidupan kerjanya, yang merupakan sejarah hidupnya dalam bekerja. Karir sering diartikan sebagai pekerjaan atau profesi seseorang yang menghasilkan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Orientasi karir pada anak dan remaja. Orientasi karir pada anak dan remaja merupakan tahap di mana anak dan remaja dikenalkan dengan dunia yang akan digelutinya kelak. Pemahaman anak mengenai cita-cita dan masa depan harus diarahkan sejak dini. Sejak usia sekolah dasar, anak harus digiring pada hal-hal yang mereka minati, sehingga tiap perkembangan usia dan tingkat intelektualnya, anak tahu bidang apa yang akan dia tekuni selanjutnya, sehingga proses pendidikan di sekolah akan diikuti dengan baik dan antusias, karena anak tahu manfaat dari ilmu yang ia pelajari. Proses pilihan karir itu terjadi sepanjang hidup manusia, artinya bahwa suatu ketika dimungkinkan orang berubah pikiran. Hal ini berarti bahwa pilihan karir tidaklah terjadi sekali saja dalam hidup manusia. Selanjutnya, perkembangan remaja dalam berkarir. Menurut teori tipe kepribadian Holland, dijelaskan bahwa perlu dilakukan sesuatu usaha agar pilihan karir seseorang sesuai dengan kepribadiannya. Menurut Holland, ada 6 tipe kepribadian yang perlu dipertimbangkan saat mencari kecocokan antara aspek-aspek psikologis seseorang dengan karir mana yang akan dipilih, yaitu yang pertama, realistis. Orang yang memperlihatkan karakteristik maskulin, kuat secara fisik, menyelesaikan masalah dari sisi praktisnya, dan memiliki kemampuan sosial yang rendah, mereka paling cocok bekerja pada situasi praktis sebagai buruh, petani, pengemudi bis, dan tukang bangunan. Yang kedua, intelektual. Orang-orang ini memiliki orientasi konseptual dan teoritis. Mereka lebih tepat menjadi pemikir daripada pekerja. Mereka seringkali menghindari hubungan interpersonal dan paling cocok untuk pekerjaan yang berhubungan dengan matematika dan keilmuan. Yang ketiga, sosial. Orang-orang ini sering memperlihatkan trait feminim, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan verbal dan interpersonal. Mereka paling mungkin dipersiapkan untuk masuk profesi yang berhubungan dengan orang banyak, seperti mengajar, menjadi pekerja sosial, dan konseling. Konvensional. Orang-orang ini memperlihatkan ketidaksenangannya terhadap kegiatan yang tidak teratur dengan rapi. Mereka paling cocok menjadi bawahan, seperti sekretaris, teller bank, atau pekerjaan administratif lainnya. Menguasai atau enterprising. Orang-orang ini menggunakan kata-katanya untuk memimpin orang lain, mendominasi orang lain, dan menjual berita tahu produk. Mereka paling cocok memiliki karir yang berhubungan dengan penjualan, sales, politikus, atau manajemen. Dan yang terakhir, artistik. Mereka adalah orang yang lebih suka berinteraksi dengan dunia mereka melalui ekspresi seni, menghindari situasi interpersonal, serta konvensional dalam banyak kasus. Para remaja tipe ini sebaiknya diarahkan ke karir seni atau penulisan. Implikasi perkembangan kemandirian peserta didik dalam pendidikan. Pendidikan di sekolah perlu melakukan upaya-upaya pengembangan kemandirian peserta didik, diantaranya yang pertama, mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yang memungkinkan anak merasa dihargai, mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah. Selanjutnya, memberi kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan, mendorong rasa ingin tahu mereka. Penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. Sekiranya sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.